Bapak serta Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam Patunggilan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dulu kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang karena berkat kasih setia dan anugerah-Nya, di hari Sabat yang indah ini kita dipersatukan dalam keadaan sukacita. Kiranya nama Bapa kita yang di surga akan senantiasa dipermuliakan. Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah pada Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 akan dilayani oleh beliau yang terkasih Bapak Penatua Velan Languyu. Dan untuk memulai ibadah pada saat ini, Bapak dan Ibu serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan, kita pujikan dari NKB nomor 17, ayat yang pertama dan kedua, Agunglah kasih Allahku. Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa yang telah menyelamatkan kita melalui karya kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, dan yang tetap bekerja di tengah-tengah kita melalui Roh Kudus hingga saat ini. Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga hamba-Nya. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari, Allah memang membenci dosa, tetapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Allah tidak akan membuang orang berdosa yang mau kembali kepadanya. Siapapun kita tanpa terkecuali, dosa sebesar apapun pasti akan Allah ampuni dan bersihkan menjadi seputih salju, asal kita mau menyesalinya.
dan sungguh-sungguh bertobat. Menyesal berarti mengaku bahwa kita bersalah dan berduka karenanya. Bertobat berarti mau meninggalkan dosa dan menyerahkan diri kepada Allah. Demikian nats untuk pembimbing pertobatan diambil dari Yesaya yang ayatnya yang pertama, Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Kami pada pagi hari ini mau mengaku dosa. Kami mau memohon ampunan yang datangnya daripada Engkau. Tuhan Yesus, ampuni kami. Tuhan Yesus, arahkan kami ketika kami sudah mulai jauh dari Engkau. Tuhan, kami yakin dan percaya berkat pengampunan-Mu sudah turun atas kami. Amin. Baik, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari kita sambut berita anugerah yang diambil dari Daniel 9, ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan NKB nomornya 34 ayatnya yang pertama dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang
Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Di pagi hari ini kita akan membaca dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kembali kami hadir di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan beri pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan telah panggil kami untuk kami boleh bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, memuji nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Pada pagi yang indah hari ini, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, ajar kami untuk mendengar suara Tuhan, agar kami boleh seturut akan kehendak-Mu, sehingga firman yang kami terima boleh termetai dalam hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Velan Languyung yang akan membawakan firman-Mu, kiranya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan ini. Bapak, terima kasih atas segala berkat-Mu. Doa kami yang kurang sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Demikian. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan bersukacita akan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan memuji dari NKB 102 ayat yang pertama
Dan yang kedua, sebarkan wartanya. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesah di dunia yang resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Telah lewat malam gelap, diganti terang tetap, derita yang berat telah hilang lenyap, dan tiba harinya, janjinya pun genap, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari. Saya berdoa bahwa saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudari dalam kondisi yang segar bugar, sehat, bahagia, meskipun di tengah ancaman varian yang baru, gitu. Tapi itu tidak dijadikan suatu hambatan tersendiri begitu buat kita untuk terus berkarya dan berpelayanan. Baik, Bapak Ibu serta saudara-saudari, tema ibadah Minggu tanggal 16 Januari 2022 itu adalah bulan penciptaan. Nah, Yohanes 2 dari ayat 1 sampai 11 ini mungkin bagi Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita ini atau kisah ini berulang kali gitu. Biasanya kisah ini diceritakan untuk mereka-mereka yang sedang menikmati masa bahagianya, yaitu menikah gitu. Ada topik lainnya terkait dengan kisah ini adalah mengangkat tema ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dunia ini. Bacaan kita di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini memang tidak menyebutkan secara langsung petunjuk praktis cara merawat dan melestarikan alam.
akan tetapi lebih kepada memperbaiki sisi perilaku dan cara pandang manusia serta dasar kepercayaan iman orang Kristen sebagai pengelola alam. Persekutuan umat percaya diajak untuk berproses meneladani apa yang dilakukan oleh Allah. Mujizat Yesus yang selanjutnya juga mengantar kita untuk melakukan pelayanan dalam pemulihan ciptaannya. Ada 3 hal nanti yang sama-sama kita pelajari. Yang pertama itu adalah percaya dan berpegang teguh pada janji Allah. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika Yohanes 2 ayat 5 itu tidak dilakukan oleh pelayannya? Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Buatlah itu. Jadi apa yang akan terjadi ketika pelayan-pelayan itu tidak mau melaksanakan perintahnya si Ibu Yesus ini. Gitu. Beralasan juga kenapa kok pelayan-pelayan itu tidak mau, karena otomatis dia tidak kenal. Bisa jadi seperti itu. Tapi di perikop sebelumnya yang mengenai murid-murid Yesus yang pertama, itu Yesus sudah dikenal begitu. Nah, di dalam perkawinan Kana ini itu ada situasi krisis. Begitu. Apa krisisnya? Yaitu tiba-tiba anggur itu menjadi habis. Mungkin karena pasangannya atau keluarga dari mempelai ini famous begitu ya, terkenal. Mungkin dia YouTuber atau apa begitu, jadi terkenal begitu. Dan tuan rumah tidak menyediakan secara proper, secara baik begitu untuk mengatasi ini. Satu hal prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah komunitas atau seseorang adalah menyiapkan mental spiritualnya supaya diberi kekuatan untuk menjalaninya. Dalam hal ini mempelai yang ada di Kana itu. Kekuatan mental seseorang ini hanya bisa diperoleh jikalau seseorang memiliki iman yang teguh kepada Kristus dan percaya bahwa janjinya akan digenapi. Saat-saat krisis, baik krisis pandemi ini maupun krisis moneter yang sudah pernah kita lalui begitu, adalah saat yang penting untuk mendaur ulang keimanan seseorang. Jadi daur ulang itu tidak terbatas pada daur ulang kertas, daur ulang plastik begitu. Karena kan kita mau menuju go green gitu ya. Bahkan nanti di tahun 2050 kendaraan itu disebutkan di situ di salah satu artikel yang saya baca, tidak menggunakan lagi bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup gitu. Dalam artian bensin itu akan dihapuskan dan digantikan dengan listrik begitu. Daur ulang ini adalah hal yang harus dilakukan seseorang ketika proses itu sudah berakhir di situ. Kalau mau dilanjutkan lagi harus didaur ulang supaya ini tidak menjadi waste atau limbah begitu. Jadi harus di-recycle lagi. Di komputer pun ada yang namanya recycle bin gitu. Kita bisa ambil apa yang sudah kita delete,
kemudian kita refresh lagi, itu sudah jadi satu file yang bisa diselamatkan. Nah, sama seperti peristiwa di Kana ini adalah kita harus mendaur ulang keimanan seseorang. Banyak orang yang diteguhkan imannya seusai masa krisis. Tetapi tidak jarang pula yang imannya terjatuh pada saat krisis melanda kehidupan seseorang. Jadi muaranya krisis itu kalau nggak selamat, ya bubar gitu. Pada saat-saat krisis itulah kapasitas seseorang diuji untuk meningkatkan ke fase selanjutnya. Kuncinya adalah ia harus tetap setia di dalam iman dan berpegang teguh pada Tuhan yang sudah dinyatakan melalui firman-Nya. Kita sama-sama ingat di satu perikop itu adalah apabila kamu setia dalam perkara yang kecil, maka semuanya akan ditambahkan ke kamu. Baik, yang pertama tadi kita sama-sama belajar bahwa percaya dan berpegang teguh pada janji Allah adalah hal yang mutlak. Yang kedua adalah giat bekerja dan berusaha melayani Tuhan. Giat bekerja dan berusaha melayani Tuhan. Nah, kasus yang sama seperti yang tadi pertama saya ungkapkan bahwa apa yang terjadi ketika karyawan tersebut tidak mau melaksanakan perintah Ibu Yesus? Jawabannya sudah pasti bahwa nanti pun itu tidak akan terjadi mujizat di situ. Nah, kita melihat bahwa setiap orang bekerja itu pasti ada karunia yang diberikan oleh Tuhan, itu yang namanya satu paket efektivitas dalam bekerja atau berusaha. Nah, paketnya itu apa saja? Paketnya yang pertama itu adalah inisiatif, yang kedua adalah kreativitas, dan yang ketiga adalah gagasan. Masing-masing orang bekerja itu pasti akan dikasih paketan itu. Yang pertama adalah inisiatif. Kalau seandainya kita tidak berinisiatif, hanya terkesan menunggu saja begitu, maka yang terjadi adalah kita kayak kurang motivasi begitu. Hanya melakukan yang ada begitu. Melakukan yang ada pun itu karena sudah sering kali dilakukan, akhirnya alah kayak gitu aja, pasti 11 menit selesai, 12 menit selesai gitu. Jadi nanti akan mengarah ke menganggap enteng begitu. Kedua, kreativitas. Masing-masing dari kita pun itu juga diberi kreativitas yang sangat banyak. Tergantung kita mau pakai atau tidak. Loh, beneran saya tidak punya kreativitas apapun gitu. Nah, karunia Tuhan ini kan bisa jadi Anda diminta untuk membaca. Dari membaca itu nanti akan timbul satu kreativitas tertentu. Nah, yang berikutnya adalah kita diberi gagasan. Gagasan ini adalah pemikiran, Bapak Ibu. Pemikiran ini pasti dalam pekerjaan itu diberikan pemikiran-pemikiran yang notabene kita harus memakai dan memutar otak kita supaya apa yang diberikan di kita itu terlaksana. Begitu. Jangan sampai gagasan ini hanya berhenti ketika oh ya, saya sudah melakukan apa yang sudah saya lakukan. Terbatas pada diri kita sendiri.
tanpa mau melibatkan bahwa oh ya saya harus menolong orang itu. Nah, giat bekerja terkait dengan pemeliharaan alam, terkait dengan tema bulan penciptaan pada pagi hari ini adalah kita mau baca sama-sama adalah pada Kejadian 1 ayatnya yang ke-28. Di sini jelas sekali nampak bahwa kita itu diberi kuasa untuk memelihara alam itu sendiri dengan kita giat bekerja. Nah, porsi melayani Tuhannya adalah ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Jadi itu adalah tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita untuk memelihara alam. Berkuasa itu bukan berarti kita seenaknya sendiri untuk mengeksploitasi secara berlebihan. Baik, tadi yang pertama adalah percaya dan berpegang teguh pada janji Allah, kemudian yang kedua adalah giat bekerja dan berusaha melayani Tuhan dalam hal dikaitkan dengan bacaan kita, kehadiran Yesus dalam perkawinan di Kana itu adalah menjadi solusi, bukan menjadi seseorang yang memberatkan, tidak, tetapi jadi solusi daripada hanya sekedar diam melihat sekeliling begitu, kemudian orang tepuk tangan, ikut tepuk tangan begitu, tidak. Yesus di dalam Kana itu adalah menjadi solusi. Sama seperti kita kehidupan sehari-hari, mari kita sama-sama menjadi solusi untuk setiap bulan yang kita sama-sama hadapi. Yang ketiga adalah percaya bahwa Allah sungguh peduli dan akan bertindak. Mujizat Yesus pada pernikahan di Kana, perkawinan di Kana, mengubah air menjadi anggur yang baik. Hal ini merupakan wujud dari kehadiran nyata Allah pada saat krisis. Kondisi yang menakutkan banyak orang adalah saat ia mengalami kekurangan. Kekurangan dapat dimaknai sebagai situasi yang tidak tersedianya sesuatu di saat sangat dibutuhkan atau diperlukan. Keluarga mempelai di Kana yang kekurangan anggur saat pesta pernikahan akan panik dan bingung. Air anggur dalam tradisi umat Israel merupakan lambang sukacita, kehangatan dan penghormatan kepada para tamu yang hadir dalam pesta tersebut. Karena itu kekurangan air anggur saat pesta berlangsung bisa dianggap tidak mampu menjamu, tidak mampu menghormati orang yang hadir. Sebagaimana halnya dalam adat istiadat dan budaya di dunia ini, pada umumnya anggota keluarga akan panik dan bingung. Apabila di saat tamu hadir mereka kekurangan jamuan makan atau minum. Dengan demikian makna kekurangan dalam konteks ini bukan dalam pengertian hidup dalam kemiskinan. Tidak terbatas dalam konteks kemiskinan, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan di saat yang dibutuhkan. Pengalaman akan kekurangan seperti yang terjadi di kota Kana juga dapat terjadi dalam kehidupan kita.
Misalnya kita telah mempersiapkan segala sesuatu dan mengantisipasi hal-hal yang terburuk. Tetapi pada saat pelaksanaan ternyata seluruh perhitungan kita meleset dari rencana. Pemikiran yang matang dan perencanaan terbaik pun ternyata gagal dalam mengantisipasi beberapa hal, sehingga menimbulkan gangguan yang sangat serius. Kita tidak tahu bagaimana harus mengatasi permasalahan tersebut. Seluruh sumber daya dan kemampuan yang kita miliki seakan-akan tidak berdaya menghadapi situasi tersebut. Namun di saat yang genting itulah ternyata Allah peduli dan bertindak menyediakan pertolongan yang tidak pernah kita duga. Allah memberikan solusi nyata di luar perencanaan dan perkiraan manusia. Bahkan solusi yang diberikan Allah tersebut lebih daripada yang kita harapkan. Pada saat itulah kita akan menyadari bahwa manusia itu sangat rapuh dan rentan. Manusia harus mengakui perlu mengajak Allah untuk terus turut campur tangan dalam segala aspek kehidupannya bersama dengan umat ciptaan Tuhan yang lain. Percayalah bahwa dengan meminta Allah campur tangan, Ia akan bertindak menurut cara dan waktunya. Mengawali bulan penciptaan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita menyadari bahwa kita adalah subjek yang sangat menentukan kelestarian alam di sekitar kita. Jikalau kita pernah berpikir bahwa situasi di sekitar kita bisa berubah lebih baik, maka kita bisa memulai dari diri sendiri dan melalui hal-hal kecil yang sederhana, sembari mengimani bahwa Tuhan akan menolong setiap usaha kita. Kesetiaan dalam pelayanan bukan saja karena kita ingin memberikan yang terbaik, tetapi karena itu memang sudah diberitakan di dalam firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya. Menjadi setia berarti kita sedang menunjukkan firman Tuhan kepada banyak orang. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan akan mendapat upah atas kesetiaannya. Demikian santapan rohani kita pada pagi hari ini. Semoga kita dimampukan Tuhan untuk kita menjadi sosok yang solutif, kemudian menjadi sosok yang percaya dan berpegang teguh, kemudian menjadi sosok yang giat bekerja, dan kemudian menjadi sosok yang percaya pada Allah. Baik Bapak Ibu, mari kita ambil saat teduh. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan satu pemahaman baru bagi kami dalam bacaan yang kami sama-sama baca tadi ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mampukan kami dalam menunjukkan bahwa kami harus bergiat, bahwa kami harus percaya, bahwa kami harus berusaha melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini. Untuk itu kami mohon
jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kondisi apapun saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau ada buat kami. Terima kasih kami boleh melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan telah menyertai kami dalam melewati pandemi ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mantapkan kami untuk kami dapat terus berkarya dan berpelayanan di sini ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan yang ada saat ini dalam usahanya untuk mereduksi pandemi ini ya Tuhan. Kami serahkan pemerintahan ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap program kerja yang boleh pimpinan-pimpinan kami adakan ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai juga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana alam, kiranya Tuhan kuatkan mereka dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah senangkan mereka. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberikan donatur-donatur kepada mereka. Tuhan Yesus Allah kami juga berterima kasih atas kondisi alam Indonesia pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih atas musim penghujan yang saat ini boleh kami rasakan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kemajelisan yang baru terbentuk ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap mereka, setiap keluarga mereka, dalam mereka berpelayanan nanti dalam periode yang baru ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan majelis-majelis yang sudah purna tugas ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai mereka beserta keluarga. Kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Lufi sebagai kepala gereja kami di sini ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan dalam setiap pelayanannya di sini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mengalami pergumulan mengenai rumah tangga, mengenai perekonomian, mengenai pola pengasuhan anak, ataupun yang lainnya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Kami juga menyerahkan para jemaat yang saat ini mengalami lemah fisik ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dalam setiap usahanya untuk pulih lagi,
dalam usahanya untuk mereka dapat merasakan tubuh yang segar bugar lagi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya roh kesembuhan sedang melawat mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini berulang tahun. Kami menyerahkan Bapak Yanuar Aji Sagoro, kami menyerahkan Ibu Maharani Wahyu, kami menyerahkan Saudari Elisa Kartikasari, kami menyerahkan anak Yesaya Nur Cahyo, kami juga menyerahkan Ibu Suciati Dwi Teguh, kami juga menyerahkan Ibu Nuri Asrining Puri, kami juga menyerahkan Ibu Ida Fitrajati. Tuhan, saudara-saudara ini berulang tahun, kiranya Tuhan berkati mereka, kiranya Tuhan sertai langkah mereka dalam usaha yang mereka lakukan dalam kegiatan berkeluarganya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah melakukan yang terbaik untuk mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberikan solusi yang terbaik dalam pembangunan fisik gedung gereja kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah memberikan solusi yang terbaik untuk pembangunan fisik gedung gereja kami ini ya Tuhan. Berkati juga nanti tim pelaksana pembangunan yang akan dibentuk ya Tuhan. Kiranya orang-orang yang duduk dalam kepanitiaan tersebut adalah orang-orang yang hebat dalam merancang pembangunan gedung gereja ini yang telah Engkau titipkan kepada kami ini ya Tuhan. Biarlah hikmat kebijaksanaan yang boleh ada dalam kepanitiaan tersebut untuk mengelola pembangunan ini. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih. Inilah seru doa syafaat kami, naikkan dalam perantaraan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan kumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Tetapi sebelumnya, sebagai pembimbing persembahan pada pagi yang indah ini, terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk mengiringi persembahan ini, marilah kita memuji, kita akan memasukkan nama Tuhan, kita akan menyanyi dari NKB nomor 133, ayat yang pertama dan kedua, syukur padamu ya Allah. Padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita sehati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur di hari Sabat-Mu, di hari yang terindah, Bapa. Kami anak-anak-Mu sudah mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Engkau limpahkan atas kami. Berkati dan kuduskanlah semua persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Bapa. Berkati juga khususnya kepada Bapak dan Ibu yang bertugas untuk mengelolanya. Berilah sukacita dan takut akan Engkau saja ya Bapa. Inilah seru doa kami, doa yang kurang sempurna ini hanya kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semuanya masih dalam posisi berdiri. Baik Bapak Ibu, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudari dengar. Mari sama-sama kita menyanyikan NKB 201 ayatnya yang pertama dan kedua, di jalan hidupku. Yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal.
sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudari, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan yang adalah damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari, demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini tanggal 16 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati.